per hari ini terjadi penambahan kasus 337 kasus positif sehingga jumlahnya menjadi 3.293 kasus. Kemudian ada tambahan 40 kasus meninggal dunia sehingga jumlah total ada 280 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Dan yang terakhir yang sembuh bertambah 30 orang menjadi 252 kasus kesembuhan. Dan pemirsa, kita masih akan berbincang bersama Wali Kota Depok Bapak Muhammad Idris dan Bupati Tangerang ada Bapak Zaki Iskandar. Pak, saya ingin ke Pak Zaki. Pak Zaki, jika tadi Depok sudah mengajukan PSBB, bagaimana dengan Kabupaten Tangerang, Pak? Ya, Kabupaten Tangerang juga sama. Setelah kita rapat koordinasi dengan Pak Gubernur dan juga Gubernur DKI dan Jawa Barat kemarin melalui video conference, Kabupaten Tangerang juga sedang mengajukan surat permohonan untuk PSBB, di mana kategori-kategorinya sudah kami sampaikan dan juga sekarang ini sedang melengkapi data-data mengenai masyarakat calon penerima jaring pengaman sosial yang di luar program PKH dan juga program bantuan non-tunai. Kemudian juga ada beberapa data-data yang sedang kami lengkapi untuk diserahkan kepada Provinsi Banten, dari mana nanti Pak Gubernur yang akan menyerahkan ke Menteri Kesehatan dan pemerintah pusat. Terlepas dari itu, kami juga sudah mempersiapkan bukan saja rumah sakit rujukan, tapi juga rumah singgah untuk para pasien positif COVID-19 maupun yang pasien dalam pengawasan yang dalam kondisi tidak ada gejala atau dengan gejala ringan di Geria Anabatik ini. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 minggu ke depan Geria Anabatik ini bisa beroperasi dan insya Allah di sini bisa menampung kurang lebih sekitar 100 pasien nantinya yang akan kita rawat sampai mereka sembuh dan secara medis dinyatakan terbebas negatif dari COVID-19. Nah ini salah satu rangkaian dan upaya termasuk tahapan-tahapan yang pemerintah Kabupaten Tangerang persiapkan dalam rangka melawan COVID-19 ini. Baik, Pak Zaki, jika memang PSBB ini baru saja diajukan begitu, namun selama ini protokol dari Kementerian Kesehatan tentu sudah dilakukan oleh Kabupaten Tangerang, termasuk salah satunya physical distancing dan lain sebagainya. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang melakukan isolasi mandiri, Pak, di Kabupaten Tangerang? Apakah ada, Pak? Secara sporadis, ada beberapa pasien PDP dan juga ODP yang melakukan isolasi mandiri. Tentu saja dengan SOP yang sudah kita berikan, arahan dan lain sebagainya kepada keluarga-keluarga pasien tersebut ataupun orang yang dalam pengawasan. Nah, sebetulnya dalam perjalanan ini sebagian dari PSBB ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, seperti meliburkan anak-anak sekolah, kemudian merumahkan kantor-kantor atau unit usaha yang bisa bekerja dari rumah, dan juga pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan sosial, kegiatan keagamaan masyarakat, maupun kegiatan olahraga yang lainnya. Nah ini sebagian dari PSBB sudah kita jalankan. Hanya memang di PSBB ini ada langkah-langkah atau tahapan berikutnya, yaitu seperti misalkan jaring pengaman sosial dan juga bantuan-bantuan sosial yang harus kami persiapkan dalam rangka mengcover atau melindungi masyarakat yang akan terdampak nanti dari pemberlakuan PSBB yang makin meningkat. Nah ini, tapi kalau kita melihat kasusnya per hari ini, saya sangat prihatin sekali peningkatannya drastis, baik itu yang positif maupun yang meninggal. Tapi kita masih punya harapan dan semangat bahwa yang sembuh pun ternyata banyak. Begitu juga di Kabupaten Tangerang. Hanya memang ke depan ini kita akan lebih akan lebih ketat lagi dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Idris. Pak Idris, tadi Presiden Joko Widodo juga sudah mengumumkan dalam konferensi persnya bahwa juga sudah menyiapkan bantuan sosial khususnya untuk wilayah Bodetabek termasuk kota Anda ini di Depok. Bagaimana kesiapan untuk melakukan distribusi bantuan sosial ini, Pak, di Depok?
Iya, sebelumnya alhamdulillah di Kota Depok juga sebagaimana yang dikatakan Pak Zaki, Bupati Tangerang, bahwa kita memang sebenarnya sudah melakukan semacam PSBB lah gitu ya, pembatasan social distancing, apalagi physical distancing sudah kita lakukan. Juga pembatasan penundaan bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan sampai seperti sholat Jumat pun kita minta kepada masyarakat untuk tidak dilakukan sementara ini. Sehingga kita sekarang sudah ada 879 dari RW-RW sekota Depok, mohon maaf 879 RW sekota Depok ini sudah membentuk kampung siaga berbasis RW. Nah, sehingga nanti yang kita bisa lakukan adalah bantuan-bantuan dari pusat, dari provinsi, dan juga dari APBD yang sudah kita alokasikan dana ini bisa kita salurkan lewat RW siaga ataupun kampung siaga. Seperti itu. Baik, apakah sudah dibentuk Pak? Kemudian mekanismenya seperti apa Pak? Apakah door to door dibagikan kepada warga Pak? Iya, kalau sudah berbasis RW dan kampung siaga ini sudah siap dengan kepengurusannya yang di-SK-kan oleh camat setempat. Camat juga sudah kami SK-kan untuk menjadi gugus tugas tingkat kecamatan, dan mereka itulah nanti yang door to door membagikan ke warga dari bantuan-bantuan ini. Kemudian melihat tantangannya saat ini Pak, kita tahu bahwa warga Anda ini juga jumlahnya cukup banyak, kemudian juga ada beberapa wilayah yang padat penduduk. Tantangan untuk distribusinya apa sih Pak sebenarnya di Kota Depok Pak? Ya, tantangan distribusinya mohon maaf ini jadi warga sudah terkesan, terimage akan dibagikan semua warga. Nah, sementara kuota yang kita dapatkan tidak sejumlah warga masyarakat Kota Depok yang sekarang sudah 2,3 juta. Ya, misalnya dari provinsi kuota kita juga tidak seideal yang kita inginkan. Nah, kalau dari pusat memang dasarnya adalah data terpadu dan PKH dan sebagainya, dan juga sudah kita data sebanyak 71.000 KK yang bisa dibagikan dari bantuan pusat dan bantuan provinsi yang kita tambah dari APBD Kota Depok. Ya, ini memang tantangannya seperti yang Mas katakan, ini masalah kepadatan penduduk, sehingga memang seluruh RT, pengurus RT dilibatkan di dalam RW siaga untuk membagikan door to door kepada yang memang by name, by address sudah kita siapkan. Seperti itu. Ini memang sebuah tantangan besar, ya, utamanya wilayah-wilayah daerah-daerah yang memang menjadi pandemik extraordinary, maksudnya kasusnya terbanyak, baik PDP dan ODP-nya. Ini yang kita dahulukan. Seperti itu, Mas. Baik, kalau untuk PSBB sendiri Pak, apakah transportasi di Kota Depok saat ini sudah ada pembatasannya Pak? Bagaimana dengan bus-bus yang memang selama ini melintasi Kota Depok kemudian Jakarta Pak? Ya, kalau soal pembatasan memang untuk transportasi belum. Bahkan kita mengusulkan memang untuk transportasi yang melintas Depok dan Bogor dari Jakarta atau sebaliknya, ini yang kita batasi. Bahkan kemarin sempat ada usulan kalau bisa tidak 50%. Misalnya 20% dari satu gerbong misalnya 100, hanya kita muat 20 orang. Karena kalau 50 orang ini masih banyak sekali, dan memang ternyata di Bogor sendiri yang berbatasan dengan Depok, ini kasus-kasusnya itu banyak di wilayah-wilayah yang memang perumahan kompleks yang tidak jauh dari stasiun, yang tidak jauh dari tempat-tempat kereta api ini lewat. Makanya ini juga merupakan sebuah rasa syukur kita kalau memang PSBB sudah diberlakukan di Jakarta, dan ini harus terintegrasi dengan Depok dan Bogor. Ini salah satu contoh yang memang paling besar dan resikonya juga, kerentanan juga paling tinggi, yaitu kereta api. Ya, kalau yang lainnya memang kita belum melakukan pembatasan kendaraan. Ya, kalau memang dari Jakarta, Depok atau Jakarta sendiri sudah lakukan pembatasan, dan kita nanti akan mengikut. Makanya kita mengusulkan PSBB ini lewat gubernur, seperti yang dikatakan Pak Zaki. Nanti Pak Gubernur lah yang mengusulkan, berkoordinasi dengan para gubernur Jabodetabek ini, DKI dan Banten tentunya, untuk kita bisa sama-sama lakukan PSBB secara terintegrasi. Seperti itu, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Zaki. Pak Zaki, bagaimana dengan di Kabupaten Tangerang Pak terkait pembatasan transportasi ini Pak? Kami sedang mengkaji pembatasan transportasi, ya.
Tapi kalau kita melihat luasnya wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian juga aktivitas masyarakat, memang perlu ada kajian terlebih dahulu. Dan ini juga yang diminta oleh Pak Gubernur untuk pembatasan transportasi umum. Tapi paling tidak, begini, semangat untuk melakukan dan membatasi penyebaran virus COVID-19 di wilayah Jabodetabek ini sudah kita dapatkan bersama-sama. Baik itu yang di wilayah Banten, Tangerang Raya yang di wilayah Banten, kemudian Jakarta, dan juga Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jawa Barat yang berdekatan dengan Jakarta semua. Nah, semangat ini sudah sama karena memang epicentrum semua ini kan semua Jakarta. Tapi resonansinya atau imbasnya juga kita alami di wilayah sekitar Jakarta. Nah, jadi bagaimana nanti kita mengintegrasikan baik kendaraan umum ataupun public transport yang lain, kereta, LRT, dan sebagainya, ini mesti ada koordinasi tersendiri nantinya. Nah, tapi paling tidak kami mengambil langkah baik ini, langkah positif ini, terutama didukung oleh Pak Presiden untuk melakukan PSBB di sekitar Jabodetabek. Baik, termasuk ojek online ya Pak, karena penggunanya di Kabupaten Tangerang juga cukup banyak nih Pak. Cukup banyak pengguna di Kabupaten Tangerang ojek online ini, dan juga memang mitra ojeknya juga banyak sekali di Kabupaten Tangerang. Jadi memang perlu ada gerakan masif dan sosialisasi bersama, dan kita tentu saja harus bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat. Tadi Pak Wali Kota Depok sudah membentuk gugus sampai RW, kami juga sekarang pada saat ini sedang membentuk gugus sampai RW, ya, yang nanti kita harapkan RT RW inilah yang menjadi ujung tombak kita, baik itu untuk mengedukasi masyarakat maupun menjadi sumber informasi yang tepat untuk masyarakat, juga penanganan dari masyarakat kita yang terpapar ataupun yang masih dalam ODP. Baik, Pak Zaki, ini mungkin banyak warga Kabupaten Tangerang juga yang menyaksikan acara pada sore hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait khususnya penerapan PSBB memang yang sudah diajukan oleh Kabupaten Tangerang, sebelum nanti saya ke Pak Idris. Baik, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Tangerang yang saya cintai, persiapan untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Tangerang pada saat ini sedang kami persiapkan. Mohon dukungan untuk masyarakat, terutama jejaring kita yang nanti sampai RT RW, untuk mendukung program ini. Kalau kita bisa lihat, hari ini peningkatan masyarakat yang terpapar dan menjadi positif COVID-19 itu sangat luar biasa. Begitu juga dengan masyarakat yang wafat karena COVID-19. Ini juga hari ini 40 orang, itu sangat luar biasa. Jadi kami mohon dukungan dari masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bersama-sama kita bergotong royong dan bekerja sama, kemudian untuk menerapkan program PSBB ini dan juga mendukung program-program dari pemerintah pusat. Ingat, sekali lagi, seperti pesan Pak Presiden, pakai masker kalau keluar rumah, lebih baik diam diri di rumah, tidak banyak beraktivitas di luar, apalagi menghadiri kerumunan massa, dan juga menjaga jarak dan sering cuci tangan. Ini adalah langkah sederhana yang mesti kita lakukan setiap hari secara disiplin. Terima kasih. Pak. Saya ingin ke Pak Idris. Pak Idris, ini banyak warga Depok yang menyaksikan acara ini pada sore hari ini, Pak. Apa pesannya, Pak, khususnya terkait penerapan PSBB dan distribusi bansos, Pak? Ya, terima kasih kepada warga masyarakat Depok yang saya sayangi, yang saya banggakan. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa permasalahan COVID-19 ini adalah bukan permasalahan kita sendiri, tapi memang permasalahan dunia, global, semuanya merasakan dan bagaimana mengalami beratnya bencana COVID-19 ini. Maka menghadapi permasalahan ini tentunya secara kebersamaan, tidak sendiri-sendiri. Egoisme kita, ego kita harus kita belakangkan, kita harus kedepankan bagaimana kita dalam kebersamaan gotong royong menghadapi COVID-19 ini. Tidak hanya RT RW, memang sebelumnya juga memang RT RW kami alhamdulillah mereka begitu antusias semangatnya menghadapi ini, tetapi juga mohon maaf sekali kepada tokoh-tokoh agama. Baik.
Baik, terima kasih Bapak Idris, Wali Kota Depok, dan sebelumnya juga ada Bupati Tangerang, Bapak Zaki Iskandar. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan pemirsa, demikianlah Breaking iNews sore hari ini. Saat lagi akan hadir rekan saya Kutsiah Firdausi dalam iNews sore. Saya Davi Pratama undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.